Pernah suatu ketika ya sahabat Salman Al-Farisi itu ya mendapati seorang anak kecil ya yang di tangannya itu terdapat sebuah gelang terbuat dari benang yang dipintal berwarna-warni ya. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, "Apa ini? Ma hadhihi?" Kata ibunya, kata ibu dari anak kecil ini, "Minal wahinah." Ya, ini adalah jimat ya yang saya gantungkan untuk anak saya supaya ya dijaga oleh jimat tersebut, dijaga dari mara bahaya ya. Kemudian ya sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, "Wahai ibu, inza'ha fala yaziduhu illa wahnan." Ya, lepaskan ikatan itu ya, karena ya ia tidak akan menambah kecuali kelemahan, kata Salman Al-Farisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan kembali, dikembalikan ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu salat secara berjamaah. Banyak saudara-saudara kita barangkali ya tidak mendapatkan nikmat yang serupa. Ada yang sakit barangkali, atau ada yang sibuk sehingga ya tidak sempat untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salat berjamaah dan bermajelis ilmu. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat.
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah ketika di padang mahsyar, ketika semua orang hadir, kemudian ketika semua umat datang kepada nabinya untuk mendapatkan keringanan siksa yang berada di padang mahsyar. Ternyata manusia yang berada di padang mahsyar sebelum masuk neraka pun itu mendapatkan siksa berupa kondisi padang mahsyar yang begitu panas, kondisi padang mahsyar yang tidak seperti bagaimana ia ketika hidup di dunia. Datang masing-masing umat kepada nabinya untuk mendapatkan syafaat, tetapi ternyata para nabi dan para rasul tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Kata para nabinya, urusanmu urusanmu dan urusanku urusanku. Tinggallah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah, kemudian memohon untuk mendapatkan syafaat, mendapatkan keringanan berupa kondisi padang mahsyar yang begitu panas, dibangkitkan dalam kondisi tidak dalam kondisi beralas kaki, kemudian tidak menggunakan pakaian, kemudian tidak dalam kondisi berkhitan. Kemudian Allah jadikan matahari itu begitu panas, kemudian Allah juga mengganti buminya dengan bumi yang lain, benar-benar menyiksa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersimpuh di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah berfirman, "Ya Muhammad, sal tu'ta." Wahai Muhammad, pada hari ini mintalah, kamu pasti akan diberi. Isfa' tu syafa', kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, begitu juga berikanlah syafaat kepada orang-orang yang kalian kehendak, orang-orang yang kamu kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata cerita punya cerita, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah di padang mahsyar ini adalah kota, ternyata jatah. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya seorang nabi ataupun setiap nabi dan setiap rasul itu memiliki jatah doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Apabila dilantunkan, ia akan segera pada saat itu juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Rasulullah, kata Rasulullah, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Ternyata dari saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, jatah doa yang harusnya dipanjatkan ketika Rasulullah hidup itu, kata Rasulullah, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Akan aku tunggu, akan aku pending dulu doa tersebut sebagai syafaat nanti untuk umatku pada hari kiamat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kasus-kasus para nabi dan para rasul terdahulu, ketika umatnya sudah mulai cengkal, kemudian umatnya sudah mulai banyak intrik dan banyak keburukan kepada nabinya, tidak main-main, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada puncak kemaksiatannya kepada Allah dan kepada Rasulnya, lihat Nabi Nuh dalam Al-Quran, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi Nuh, ketika pada puncak kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya yang dilakukan oleh kaumnya, Rabbi, wahai Tuhanku, la tadhar, jangan pernah sisakan, 'alal ardi, di atas muka bumi ini, minal kafirina dayyara, dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik, dari orang-orang yang menentang kepada Allah, dayyara, satupun, wahai Allah. Tidak main-main, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya muncul banjir bandang yang menghancurkan mereka, yang menutupi dunia pada saat itu. Mereka musnah, bahkan anaknya pun yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, itu pun dilalap juga, ditenggelamkan juga. Kata Nabi Nuh, irkam ma'ana. Ketika sudah banjir bandang itu mulai naik, kemudian perahunya Nabi Nuh sudah mulai berjalan, Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, ayo anakku, ikut bersama saya, ikut bersama saya. Kata Nabi Nuh, enggak, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan. Jadi ketika anaknya itu, meskipun ini anaknya seorang nabi, ternyata anaknya ini ingkar, jamaah yang dirahmati Allah. Ayo naik. Apa jawaban daripada anaknya? Saya akan mencari gunung yang lebih tinggi
dataran yang lebih tinggi yang itu akan menyelamatkan saya dari air, kata anaknya. Ternyata usahanya itu sia-sia, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemaksiatan tetaplah kemaksiatan, ketidaktaatan kepada nabinya tetaplah menjadi sebuah keburukan. Akhirnya ia pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu pun Nabi Nuh sempat juga ingin berdoa bahwasanya ini adalah keluargaku, ya, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ghairu shalih, ya, keluarga tapi bukan keluarga yang baik wahai Nuh, ya. Tinggallah, ya, dirimu dan beberapa umatmu yang telah ratusan tahun engkau dakwahi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tadi kondisi di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauman la dhilla illa dhilluh, ya, pada hari di mana, ya, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mereka itulah diantaranya, ya, wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, ya, salah satu mereka yang nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hari-harinya memakmurkan masjid, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, istirahatnya itu dengan salat, bukan istirahat dari salat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, kapan ini adzan? Begitu. Sampai-sampai kalimat yang paling dihafal oleh Bilal, ya, yang membuat dirinya harus keluar dari Madinah, yang sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu selalu bertanya ketika sudah mulai mendekati zuhur, begitu, sudah mulai meninggi, ya Bilal, arihna bis shalah, ya, wahai Bilal, kapan ini azan? Kok enggak segera azan? Jadi istirahatnya Rasulullah itu dengan salat, ya. Berbeda dengan kaum muslimin di akhir zaman ini, ya, terkadang mereka mencari waktu istirahat untuk salat, ya, mencari waktu, ya, supaya, ya, mereka istirahat dan tidak salat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mencari waktu istirahat dari salat, ya. Bahkan kadang tidak sengaja, adzan asar lah, ya. Terkadang itu nggak sengaja, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya belum ngapa-ngapain, maghrib lah, ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah, ya Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal, ya, istirahatkan kami dengan salat, wahai Bilal, ya. Kapan ini waktu azan wahai Bilal, begitu. Jadi kebiasaannya Bilal itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat dia menangis ketika sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Bilal itu akan naik ke menara masjid untuk azan. Kebiasaan Bilal bin Rabah ketika Rasulullah itu masih ada, sebelum naik biasanya Bilal mengetok dulu pintu rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, as-shalah, as-shalah, kata sahabat Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ia naik ke menara masjid untuk doa, untuk azan, ya. Lantas jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika sepeninggal Rasulullah, Bilal itu ketika mau azan itu sudah tidak ada lagi rutinitas yang sebagaimana ia lakukan. Akhirnya ia sedih. Kemudian Bilal, ya, daripada saya selalu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kenangan-kenangan bersama Rasulullah itu selalu muncul, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kenangan-kenangan bersama Nabi Muhammad itu selalu muncul menghiasi benaknya, ya. Belum lagi setiap kali mau sholat melihat pintu Rasulullah yang dulu ia ketuk, sekarang tidak lagi ia ketuk, kemudian mengajak Rasulullah untuk sholat. Ya ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Bilal semakin sedih, akhirnya Bilal bin Rabah keluar, ya, dari Madinah, ya, menuju kota Irak kalau tidak salah, yang nanti akhirnya Bilal kembali, ya, sepeninggal Rasulullah setelah lama, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi di Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada pagi hari ini kita lanjutkan, ya, Kitab Tauhid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya. Di dalam kitab ini beliau mengutip qaulullah ta'ala, qaulullah ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, ya. Masih seputar syirik, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Konsen sekali beliau terhadap kesyirikan ini, ya, terhadap akidah yang lurus, jamaah yang dirahmati Allah, karena, ya, kesyirikan itu
sengaja atau tidak sengaja ya kadang berada pada diri kita, jamaah yang dirahmati Allah ya. Di bab sebelumnya Rasulullah SAW menjelaskan ya, aku takut ya tentang ya sesuatu yang begitu mengerikan, kata Rasulullah, yang kalian tidak banyak menyadari, syirkun khafi ya, syirik yang datang ya secara ya diam-diam, yang bersemayam di dalam hati kita. Salah satunya kata Rasulullah adalah arya ya, hadir dalam diri kita, kemudian hadir dalam ibadah-ibadah kita, ternyata tidak diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan akhirnya itu bisa menghapuskan amal-amalan yang kita lakukan di dunia. Nah, di dalam kitab ini masih terus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fala taj'alu lillah andada wa antum ta'lamun, jangan jadikan ya bersama Allah itu tandingan-tandingan selain Allah, wa antum ta'lamun, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Pernah suatu ketika ya sahabat Salman Al-Farisi itu ya mendapati seorang anak kecil ya yang di tangannya itu terdapat sebuah gelang terbuat dari benang yang dipintal berwarna-warni ya. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, apa ini? Ma hadhihi, kata ibunya, kata ibu dari anak kecil ini, minal wahinah ya, ini adalah jimat ya yang saya gantungkan untuk anak saya supaya ya dijaga oleh jimat tersebut, dijaga dari mara bahaya ya. Kemudian ya sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, wahai ibu, inza'ha fala yaziduhu illa wahnan ya, lepaskan ikatan itu ya, karena ya ia tidak akan menambah kecuali kelemahan, kata Salman Al-Farisi. Kemudian kasus tersebut dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya ada kebiasaan masyarakat pada saat itu ya menggantungkan ya ataupun memakaikan ya sebuah gelang yang dipintal dari sebuah tali atau dari sebuah benang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya man ta'allaqu bi syai'in wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan atau menggunakan gelang ataupun ya menjadikan sesuatu itu untuk ya sebagai penolak balak selain Allah, maka nasibnya diberikan kepada benda tersebut. Kalau kamu wukila ilaihi, kata Allah, kalau meminta perlindungan jangan meminta perlindungan kepada saya, kalau meminta rizki jangan meminta rizki kepada saya, kata Allah ya. Kalau meminta apapun jangan meminta kepada saya, mintalah kepada ya barang tersebut, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ada seorang yang bercerita kepada kami pengalaman pribadinya ya, ternyata memang ya benda ya semacam jimat tersebut ternyata katanya harganya mahal, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, berjuta-juta bahkan belasan juta katanya begitu. Tetapi efeknya ya menjadikan orang tersebut berani ya, bahkan mungkin mengalahkan keberaniannya Umar ibn Khattab, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau memiliki barang tersebut katanya ia beli ya dari gurunya, kata beliau ini bercerita kepada kami ya belum lama. Itu kalau sehari tidak berantem itu tak campo katanya, itu kurang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada yang kurang dalam hidupnya ya. Tak akokar ya pun seperti ada yang kurang dari hidupnya. Katanya pegel-pegel, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata setelah lama ia mencoba merenung, kemudian bertanya ya apa ternyata di balik jimat tersebut, ternyata ia tahu kalau itu adalah sebuah kesyirikan. Akhirnya ia tinggalkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada lagi seorang yang juga bercerita kepada kami ya, dia datang kepada seorang guru katanya untuk membeli jimat ya. Kemudian ia menggunakan jimat tersebut karena rasa marahnya ya. Kenapa ia marah? Karena kakaknya katanya bekerja di salah satu negara di luar negeri, itu dibunuh oleh seseorang ya, dibunuh oleh seseorang ya. Kemudian ia tidak terima, sehingga ketika mendengar kakaknya dibunuh itu hanya karena masalah sepele katanya,
kakak saya itu hanya menegur orang supaya tidak menyetel musik keras-keras, kemudian akhirnya ya orang tersebut marah, ya, kemudian berantem, kemudian karena saking marahnya juga si kakak dari laki-laki yang bercerita kepada kami akhirnya ditempeleng katanya, ya. Si musuhnya ini akhirnya dia marah juga, ya orang yang tadi ditegur tadi, kemudian dia dibunuh. Kemudian akhirnya ya ia marah, ia ingin balas dendam, kemudian hari-harinya ya ia itu mencari dan terus mencari katanya jimat yang paling ampuh, ya. Begitu, supaya bisa kebal, kemudian supaya ia bisa tahan bacok, supaya ia bisa tahan gorok, begitu. Berapapun harganya akan ia beli asalkan ia bisa balas dendam kepada musuhnya itu. Hari-harinya pokoknya ia cari. Akhirnya pada suatu saat ia bertemu dengan salah seorang yang mengaku ya guru bisa mendatangkan ataupun bisa memberikan kepadanya jimat yang paling ampuh dan yang paling kuat, jamaah yang dirahmati Allah. Akhirnya ia beli. Akhirnya ia beli, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari-harinya adalah menunggu kapan ia bertemu dengan pembunuh kakaknya tersebut. Ia tunggu sampai berbulan-bulan. Kapan ini fulan ini pulang dari ya negara tersebut katanya. Akan saya tunggu dimanapun saya temukan, akan saya bunuh, akan saya bacok kata dia. Ceritanya seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah berkehendak lain, jamaah yang dirahmati Allah. Niatnya itu tiba-tiba pupus, niatnya itu tiba-tiba hilang langsung ketika ia mendengar kabar ternyata gurunya juga dibacok orang dan mati. Ya, begitu. Kata dia, loh kalau guru saya aja mati, yang ngasih jimat ini apalagi saya, katanya. Gitu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wukila ilaihi. Akhirnya dari situlah dia sadar, kemudian ia menjadi ahli masjid. Ya, sehari-harinya ia menangisi kebodohannya, ia menangisi kejahilannya, ya. Ternyata tidak ada apa-apanya, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, dan kadang manusia ini lalai, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga ya Abul Aliyah mengatakan dalam kitab ini, la taj'alu lillah andada ay udala ay syuraka. Ya, jangan jadikan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tandingan apapun itu. Ya, apapun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai Allah itu cemburu, jangan sampai Allah itu marah karena diduakan. Ya, Allah saja tidak mau diduakan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud kami adalah kita saja sebagai seorang laki-laki itu tidak mau diduakan, apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian waqala Ibnu Zaid al-andad, ya. Apa itu tandingan-tandingan Allah? Hiya al-alihah, ya. Itulah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ja'aluha ma'ahu wa ja'alu laha. Yang tadi saya sebutkan, ya, tandingan-tandingan Allah itu ya benda-benda yang selalu ia bawa kemana-mana dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu melihat barangkali di YouTube atau di Facebook, biasanya muncul video-video tentang bambu petuk, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bambu petuk itu harganya katanya kalau asli miliaran, ya. Bahkan mungkin harganya tak terbeli oleh orang-orang Indonesia. Jadi bambu petuk itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bambu tetapi ruasnya, ya, itu berhadap-hadapan. Anak ruasnya itu biasanya ke atas semuanya, tapi bambu ruasnya berhadap-hadapan seperti ini. Nanti dia ke bawah, yang bawah ke atas, ya. Katanya menurut pengakuannya dan menurut keyakinannya, kalau itu benar-benar ada, kalau ya ia memegang ataupun ia gunakan bambu tersebut, ia letakkan di sakunya, ya, kalau dibacok, ya, ataupun ya tak, kalau kata orang Madura, dengan benda tajam apapun tidak akan mempan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mempan, mental katanya. Ya, tetapi saya ikuti terus video tersebut, ada orang yang katanya mampu, ya, mengenali bambu petuk tersebut, ya, yang asli ataupun yang tidak. Saya terus ikuti videonya, ya.
sampai saya ingat saya sampai 2 tahun saya kalau ada video baru saya tonton, video baru saya tonton, video baru saya tonton, saya ikuti terus sampai kapan dan di mana dia akan mendapatkan bambu petuk yang asli itu. Ternyata videonya lagi muncul terus, video demi video saya tonton di YouTube-nya, kemudian di akun Facebook-nya, ternyata sampai saat itu juga ya, dan selama 2 tahun saya ikuti itu dia tidak pernah mendapati bambu petuk itu ada ya. Adanya adalah bambu yang direkayasa bagaimana disambung begitu jamaah yang dirahmati Allah, kemudian dicat dan lain sebagainya, dan tidak pernah ada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau yang lainnya katanya juga ada merah delima, kalau dicampur ke air kemudian langsung menjadi merah dan lain sebagainya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Video demi video dia juga tidak pernah mendapatkan bambu itu, yang ada adalah bambu-bambu palsu. Saya mengira jangan-jangan sebenarnya orang-orang yang pecinta kebal dan lainnya itu halu sebenarnya jamaah. Barangnya dicari terus kemana-mana, ternyata justru barangnya nggak ada, hanya angan-angan saja ya. Dihalusinasi aja barang itu ada, ternyata tidak ada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebenarnya kalau kita jujur jamaah yang dirahmati Allah ya lihat sajalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di perang Uhud itu juga terluka ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ketika mau hijrah juga Rasulullah itu ya harus memiliki strategi gimana selamat ya. Kalau ternyata kalau misalkan ya ilmu-ilmu tersebut itu ada pada Rasulullah, ketika malam hijrah, ketika Rasulullah dikepung, akan dibunuh, akan disembelih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala oleh pemuda-pemuda Quraisy itu, kemudian darahnya akan dibagikan kepada kabilah. Kalau memang Rasulullah itu begitu ya, ada memang ilmu itu ajarannya Rasulullah, yang nggak usah sembunyi, ya datang aja, buka pintu, kemudian bilang kepada orang Quraisy, bacok no, silakan bacok dan lain sebagainya, gak akan mempan. Ternyata tidak. Rasulullah pun ternyata ya harus berusaha jamaah yang dirahmati Allah sebagai seorang manusia biasa. Tetapi ada orang-orang akhir zaman sekarang ini dengan ilmu ini itu dan lain sebagainya, ilmu laduni lah, ilmu apalah dan lain sebagainya, katanya kebal ini itu dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu adalah tipuan belaka. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Pokoknya Allah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas juga mengingatkan tentang syirik ini ya. Apa kata Ibnu Abbas? Al-andadu huwa asyirku ya. Tandingan-tandingan Allah itu adalah sebuah kesyirikan ya. Kesyirikan itu akhfa min dabibin naml ya. Hati-hati wahai kaum muslimin, kata Ibnu Abbas, kesyirikan itu lebih tersembunyi dari seekor semut hitam ala sofati sauda ya, yang ia berjalan di atas batu hitam fi zulumatil lail atau fi zulumatil lail, yang ia berjalan di atas batu hitam kemudian pun berjalannya pada waktu malam yang gelap gulita. Jamaah yang dirahmati Allah ya. Sampai Ibnu Abbas itu mengatakan seperti itu. Syirik itu ya begitu tersembunyinya, kadang dia tidak mengetahui ya. Wa huwa antakula, sebagaimana seorang hamba ya yang mengatakan Allah wa hayatuka ya fulan ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Ibnu Abbas, ada kalimat yang orang itu kadang tidak menyadarinya kalau itu adalah sebuah kesyirikan ya. Hidup dan matiku hanya untuk orang yang tercinta, yang tersayang, dirimu wahai siapapun lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal hidup dan mati itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu kalimatnya, wahayataka ya fulan ya. Itu padahal seharusnya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Hidup dan matiku, salat ibadahku hanya untuk Allah. Kadang mungkin seorang suami ya
yang pingin yang pingin romantis kepada istrinya ya, supaya istrinya senang, kadang tidak sengaja, hidup dan matiku hanya untuk kamu seorang, wahai istriku tersayang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalimat ini, kata Ibnu Abbas, ini adalah kesyirikan yang tidak sengaja, yang tidak disadari, muncul tiba-tiba. Itu adalah sebuah kesyirikan, padahal sesungguhnya untuk Allah ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas juga, kalimat yang mengandung kesyirikan yang itu tidak sadar diucapkan oleh manusia, laula al-kalba ya la atana lusus ya. Kata Ibnu Abbas mengatakan juga ini ada kalimat ya, coba kalau enggak ada kamu ya. Coba kalau enggak ada kamu, paling saya sudah celaka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ontong bedebekna, montada bekna paling kok. Nah, itu kalimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kata Ibnu Abbas ini kalimat yang mengandung kesyirikan, ya. Harusnya kata Ibnu Abbas, kul ya, laulallah, kalaulah tidak karena Allah, summa anta, kemudian ya perantara kamu ya, barangkali saya tidak akan selamat ya. Jadi kalimatnya harus diganti, jamaah yang dirahmati Allah. Benih ontong bedebekna, alhamdulillah Allah menghadirkan kamu perantara ya keselamatan buat saya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Walaulal baqtu fiddar la atana lusus, ontong bade saya jaga, bade saya ronda ya, ontong bade satpam ya, keker aman dan lain sebagainya. Jangan ya katakan laulallah, kalaulah bukan karena Allah, kemudian perantara manusia, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya tempat ini akan menjadi aman. Sampai segitunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang tidak sadar muncul di dalam benak kita, bahkan kita ucapkan, ternyata kalimat tersebut mengandung kesyirikan ya. Syirik asghar ya, syirik kecil yang itu tidak sengaja. Sampai dicontohkan oleh Ibnu Abbas kalimat-kalimat yang sering muncul ya dalam benak kita, mohon diganti redaksinya ya, laulallah ya, kalau bukan karena Allah. Kemudian sebutkan ya siapa ya yang menjadi perantara ya di antara kita ataupun di tengah-tengah kita, sehingga kejadian tersebut ya tidak terjadi atau terjadi kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf ya, sudah masuk waktunya ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.